Untuk apa kalian datang di kampung ini? Janganlah merusak kedamaian. Di sini tidak ada makanan untuk kalian. Pergi, kembalilah kepada siapa yang telah mengirim kalian. Assalamualaikum sobatku semua. Pernahkah kalian mendengar kisah dalam sejarah tentang nama, peran dan tokoh-tokoh Islam? Adapun juga yang biasa disebut dengan istilah wali tersembunyi. Bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang kita alami, seringkali tersembunyi sosok-sosok istimewa, besar perannya dalam menjaga keseimbangan batin dan moral masyarakat. Dan mereka dikenal sebagai hamba Allah yang dekat dengannya, tetapi mereka memilih hidup biasa tanpa menampakkan kemuliaannya. Mereka tidak mengenakan tanda kebesaran, tidak pula mencari penghormatan, melainkan membaur sebagai bagian dari masyarakat kecil. Adapun salah satu ceritanya, ada kejadian yang dialami oleh salah satu perkampungan. Yang awalnya hidup damai, akan tetapi semakin lama kedamaian itu hilang karena ada wabah. Sehingga kedamaian itu berubah menjadi bencana, saling mencurigai dan menuduh satu sama lain. Ceritanya, semua bermula dari pengusaha kaya raya yang cukup terpandang di kampung itu. Di malam hari saat ia tidur, ia terbangun karena kegelisahan yang dialaminya. Tak seperti malam sebelumnya. Tidurnya nyenyak hingga subuh. Aneh, tak seperti biasanya, aku merasakan yang aneh pada tubuhku, kata juragan kaya itu. Tiba-tiba saja, ia mengeluh tubuhnya terasa sangat perih dan gatal tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya di lengan, lalu menjalar ke punggung dan kaki. Bukan cuma bintik merah, tetapi ada garis-garis merah kayak sayatan pedang. Bukan cuma ia saja, tapi sekeluarganya mengalami hal yang sama. Anak dan istrinya juga penuh bintik merah yang perih. Keesokan harinya, pengusaha dan keluarganya memeriksakan ke dokter untuk berobat. Kata dokter, itu hanya alergi kulit luar saja. Bisa juga alergi keringat, karena makanan ataupun air sumur yang mereka buat mandi. Anehnya, keesokan harinya, keluhan serupa dialami oleh kepala desa beserta keluarganya, lalu menyusul beberapa warga lain. Dalam 3 hari, hampir separuh kampung merasakan hal yang sama. Gatal hebat yang datang tiba-tiba, terutama menjelang malam. Di tengah ramainya penduduk, anehnya ada seorang kakek tua yang tinggal sendirian di rumah tua yang lolos dari penyakit itu. Tak satu bintik pun gatal-gatal itu menyentuhnya. Bukan karena ia sakti, melainkan karena hatinya yang suci, ikhlas, sabar dan jauh dari perbuatan dosa. Dan ia orang taat, selalu dekat kepada Allah. Ketika malam hari di mana orang-orang sudah tidur lelap, ia masih melaksanakan sholat malam dan berzikir. Ketika orang-orang bangun kesiangan, ia sudah mendahului bangun terlebih dahulu. Disitulah letak kelebihan yang dimiliki kakek tua itu. Hingga suatu hari di saat keramaian penduduk tentang penyakit gatal itu, pernah terjadi pada dia. Ceritanya, Untuk apa kalian datang di kampung ini? Janganlah merusak kedamaian. Di sini tidak ada makanan untuk kalian. Pergi, kembalilah kepada siapa yang telah mengirim kalian. suatu malam bertepatan jam 11:30, saat ia mau melaksanakan sholat malam. Ia keluar rumah dengan lampu lenteranya untuk menikmati indahnya bintang di langit. Tiada seorang pun yang ia temui malam itu. Saat ia mau masuk rumah, tiba-tiba ia mendengar suara aneh bersamaan dengan hembusan angin. Suara-suara itu tak sewajarnya didengar, berasal dari atas rumahnya. Suara itu disertai dengan batu kerikil jatuh di genteng rumah. Ketika itu juga, kakek tua keluar rumah untuk melihatnya. Dan akhirnya, muncullah ribuan hewan aneh yang terbang berkeliaran di atasnya, layaknya burung tapi lebih besar. Bermata merah dan menakut. Kakek tua itu melihatnya dengan tatapan yang tenang. Ia tahu bahwa ratusan hewan itu bukan hewan biasa, melainkan jelmaan dari jin, guna-guna yang dikirim orang. Dan akhirnya, warga mulai gelisah. Mereka mencoba memeriksa penyebabnya itu,
dengan memeriksa sumber air mandi yang kurang bersih. Akan tetapi, di tetangga sebelah yang jaraknya agak jauh, mereka juga mengalami hal yang serupa. Padahal sumber air yang mereka gunakan berbeda tempat. Hingga 1 bulan, gatal tubuh yang mereka alami tidak kunjung sembuh, malah masyarakat yang mengalami semakin banyak, menyusul satu persatu. Akhirnya warga sekitar mulai ada kecurigaan tentang isu guna-guna. Desas-desus pun menyebar. Ada yang berbisik bahwa ini bukan penyakit biasa, melainkan guna-guna gatel yang dikirim orang jahat yang niat menghancurkan masyarakat di kampung itu. Dan akhirnya semakin lama kampung itu mulai resah karena tumbuh saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Sempat ada satu orang yang terkena target kecurigaan guna-guna itu, karena ia pernah memiliki masalah sama tetangga karena sengketa tanah. Akhirnya masyarakat pun pada sepakat, dan mereka pun berdatangan ke rumahnya. Memaksa agar ia mengakui bahwa guna-guna gatal itu karena perbuatannya. Dan ternyata, orang yang dicurigai itu punggungnya pun penuh bintik merah seperti yang dialami lainnya. Beberapa orang mengaitkannya dengan maling yang pernah tertangkap dan diusir dari kampung itu. Yang kini ia tinggal di ujung kampung. Suasana yang semula rukun mulai diwarnai kecurigaan. Beberapa warga bahkan menyarankan mendatangi seorang dukun di desa sebelah. Keesokan harinya, Pak Lurah mencoba mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap siaga menanggapi masalah ini. Mereka berdiskusi untuk mencari solusi supaya kejanggalan itu berakhir. Saya mohon bapak-bapak jangan ceroboh dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan saling menuduh, mencurigai tanpa bukti. Yang ujungnya hanya akan merusak solidaritas dalam kampung ini. Karena bisa juga rasa gatal-gatal pada tubuh orang sekampung, karena alergi yang diakibatkan dari air mandi. Kata Pak Lurah dengan bijak. Meskipun masyarakat mengikuti apa yang disampaikan kepala desa, dalam hati mereka tidak yakin bahwa gatal-gatal ini karena air. Mereka masih meyakini karena guna-guna. Dan mereka pun tidak henti-henti mencari sumber masalah dari mulut ke mulut. Siapa tokoh utama dan dalang yang menyebarkan guna-guna itu? Malam berikutnya, beberapa pemuda ronda melihat sesuatu yang janggal. Hawa di malam itu tidak seperti biasanya. Angin berhembus kencang seolah berbau misterius. Malam yang biasanya terasa damai, malam itu mencekam dan menakutkan. Para ronda pun berbisik pelan seolah makhluk halus mengintai di sekitaran mereka. Pak, apa kamu merasakan yang aneh di malam ini? Iya, aku juga merasakan itu. Buluku berdiri merinding. Bincang para ronda itu. Bertepatan jam 11 malam. Tiba-tiba, para ronda itu kaget dan tersentak, melihat gumpalan cahaya merah, seperti bola api yang lewat di atas mereka. Bayangan-bayangan hitam berlarian di sekitaran mereka. Makhluk apa itu? Tanya salah satu ronda kepada temannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diam kaku dan ketakutan. Tidak lama, terlihat jelas bahwa makhluk-makhluk aneh itu terbang di perbatasan kampung, dekat pohon beringin tua. Hingga pada pagi harinya, kabar itu pun cepat tersebar oleh masyarakat setempat, hingga ke kampung-kampung lainnya. 2 hari kemudian, seorang warga yang sebelumnya sering bepergian keluar desa mengaku pernah mendengar percakapan mencurigakan di pasar kecamatan. Ada seseorang yang membanggakan diri bahwa ia bisa membuat satu kampung tak bisa tidur karena gatal. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa kampung mereka memang menjadi sasaran guna-guna. Ternyata benar dugaan salah satu warga itu, lelaki itu adalah maling yang pernah tertangkap di kampung itu. Dugaannya, mungkin maling itu memiliki dendam dengan masyarakat di kampung karena telah dipermalukan di saat ia telah tertangkap. Dan akhirnya isu guna-guna itu terdengar oleh kakek tua yang tinggal sendirian di gubuk tua itu. Ia adalah salah satu orang yang selamat dari gatal-gatal di kampungnya. Ia tidak heran jika kejadian itu telah menimpa pada masyarakat. Yang mengherankan, ia tidak sama sekali punya rasa kekhawatiran. Justru ia malah tersenyum. Seolah ia sudah mengetahui dari mana asal penyakit itu. Tetapi ia hanya diam, tiap hari tetap beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Ke kebun dan ke masjid. Itulah aktivitas kakek itu di setiap hari. Ia diam bukan karena tidak mau menolong, tetapi sengaja ia menyembunyikan statusnya, bahwa ia adalah seorang wali.
Ia sengaja diam, agar masyarakat mau berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, dan agar mereka sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah miliknya. Tidak lama, masyarakat pun melaporkan kepada kepala desanya. Keesokan harinya, kepala desa itu keluar rumah untuk mengetahui kejelasan kabar tersebut. Ia berpikir mencari solusi bagaimana cara guna-guna itu bisa hilang tanpa harus saling menuduh tanpa bukti. Akhirnya, di tengah jalan Palurah tepat di depan rumah tua itu, ia teringat bahwa rumah itu ditinggali oleh kakek tua. Ia pun menghampirinya, ingin mengetahui keadaannya. Assalamualaikum salamnya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, jawab kakek tua itu. Kakek pun menemuinya. Kek, bagaimana kabar MU? Di kampung ini hampir keseluruhan masyarakat terkena gatal-gatal pada kulit. Apakah kakek juga? Tanya kepala desa. Dengan tersenyum kakek itu menatap kepala desa. Tidak Pak, alhamdulillah saya selamat. Jawab kakek tua. Kelapa desa itu pun terdiam. Dalam hatinya berkata, usia setua ini masih sehat, kuat, segar dan bugar. Bahkan satu bintik pun gatal-gatal seperti yang dialami semua masyarakat, tidak menyentuh tubuhnya. Tidak lama ia teringat bahwa kakek tua itu, dulu pernah mengobati anaknya saat masih balita. Anak-anak kecil yang sakit selalu dibawa kepadanya. Dalam hati kepala desa itu berkata, apakah benar kakek ini punya ilmu tinggi? Dengan cepat ia pun bertanya, Kek, apakah kakek mempunyai ilmu untuk menolak penyakit gatal seperti yang dirasakan orang-orang? Atau mungkin kakek bisa mengobatinya? Kakek itu pun tersenyum. Dengan nada pelan, wajah dingin dan meneduhkan. Ia menjawab, maaf Pak, saya hanyalah orang biasa, orang miskin yang tinggal di gubuk tua. Akan tetapi, seberat apapun penyakit, semuanya ada obatnya. Semua yang terkena gatal-gatal akan sembuh seketika, jika Allah sudah menghendaki. Kepala desa pun terdiam mendengar sedikit kata itu, seolah menusuk hatinya. Akhirnya ia pun semakin meyakin bahwa kakek tua itu mampu membebaskan rakyat di kampung. Itu dari penyakit yang dideritanya. Lalu tanpa berpikir, ia meminta pertolongan kepadanya. Kek, menurut MU apakah gatal-gatal yang dialami masyarakat karena guna-guna? Bisakah kakek mengobatinya? Tanya kepala desa. Kakek pun tersenyum dengan tenang. Tidak usah berprasangka negatif, cukup sabar dan berdoa saja. Semoga mereka lekas sembuh. Kalau memang kesembuhan yang Bapak inginkan, insya Allah saya usahakan. Jawabnya. Dan akhirnya, keesokannya kepala desa mengumpulkan semua masyarakatnya di depan balai desa di malam hari. Untuk berobat kepada kakek tua. Dan ternyata hampir keseluruhan rakyat berkumpul hingga memenuhi balai desa karena hampir tidak ada yang lolos dari gatal-gatal itu. Akhirnya, bertepatan jam 8 habis isyak. Kakek tua pun mendatanginya dengan tenang. Sebagian masyarakat ada yang berbisik, apa benar kakek tua itu bisa mengobati? Padahal setiap harinya hanya pergi ke kebun dengan cangkul dan berbaju lusut. Ada juga yang bilang, saya tidak yakin. Karena setahuku ia bukan orang pintar. Sekali saja belum pernah saya dengar kalau dia orang pintar. Tidak lama panitia acara pengobatan itu menyiapkan alat dan media yang harus digunakan. Ratusan botol air putih, minyak, dan air dalam tong atau jamban. Tidak lama semua masyarakat terdiam hening. Kakek tua duduk bersila dengan wajah teduh, ia berkata, saya hanyalah hamba. Saya hanya sebagai jembatan, sebagai tangan Allah yang menyampaikan perintahnya. Dari kata-kata itu, masyarakat mulai meyakini bahwa kakek tua bukan sekedar orang biasa, melainkan orang yang penuh karomah. Tidak lama, kakek itu memejamkan matanya. Bibirnya bergetar pelan, melantunkan mantra-mantra sebagai doa penyembuhan. Masyarakat pun menyaksikan kehusuan kakek tua itu. Setiap kata yang keluar bukan sekadar bunyi, melainkan harapan, keyakinan, dan kasih sayang yang tulus untuk kesembuhan. Tangannya yang keriput terangkat perlahan, seolah menyalurkan energi kebaikan bagi mereka. Tiada satupun orang yang berbicara di saat itu. Semuanya hening,
Tidak ada satupun suara kecuali angin malam yang berbisik pelan. Akhirnya, di tengah-tengah kakek tua membaca doa, mereka heran. Tiba-tiba, tubuh mereka yang terasa gatal menjadi dingin. Seakan hembusan nafas dari mulut yang ditiupkan kakek tua ke arah air dalam jamban itu, tembus pada tubuh dan punggung mereka. Semakin lama, tubuh mereka bertambah dingin. Hingga mereka pun terdiam, hanya bisa duduk merasakan hawa dingin itu. Lebih anehnya, di saat doa-doa itu hampir selesai dibaca, tiba-tiba di sekitaran balai desa terlihat percikan api dan terdengar beberapa kali ledakan. Entah apa yang terjadi, dan entah dari mana suara itu berasal. Sebagian masyarakat ada yang ketakutan, ada juga yang meyakin bahwa itu adalah guna-guna yang hancur karena doa. Kakek tua itu pun masih husuk dalam memejamkan matanya. Semuanya tetap tenang, tidak usah takut, kata kakek itu. Setelah acara itu selesai, masyarakat yang hadir dalam pengobatan itu berubah dengan ketenangan. Tak ada rasa cemas dan ketakutan. Badan yang merasa gatal, kini hilang seketika. Dari tempat itu, banyak orang pulang dengan hati lebih tenang dan jiwa lebih kuat. Hingga keesokan harinya, bintik merah bekas gatal itu mulai kering dengan sendirinya. Bagi sang kakek, mantra bukanlah tentang keajaiban yang ingin dipamerkan, melainkan tentang doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Ia percaya, kesembuhan sejati datang dari Yang Maha Kuasa, sementara dirinya hanyalah perantara kecil yang berusaha menebar manfaat. Di setiap helaan napasnya, tersimpan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan di setiap untaian mantra yang dibaca, terselip doa agar sakit berubah menjadi sehat, lemah menjadi kuat, dan duka berganti harapan. Beberapa hari kemudian, kabar kesembuhan masyarakat terdengar di kampung-kampung lain. Nama kakek tua itu pun terkenal hingga di beberapa perkotaan. Ada yang menyebutkan kakek sakti, ada juga yang menyebutnya seorang wali. Karena dengan karomahnya itu, ia mampu menyembuhkan masyarakat sekampung dalam hitungan jam tanpa seorang asisten atau teman. Dengan kata-katanya yang bijak, membuat semua orang terkesan. Tidak sampai situ. Akhirnya, beberapa minggu, cerita dari mulut ke mulut pun sampai di telinga orang yang mengirimkan guna-guna. Ia pun tak terima. Karena tujuannya untuk menghancurkan rakyat di kampung telah digagal olehnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin guna-gunaku lenyap hanya karena seorang kakek tua. Hari ini masalahku bukan dengan rakyat lagi, tapi dengan kau kakek tua. Kini giliran MU yang akan aku hancurkan, katanya maling itu dalam hatinya. Keesoknya, kabar ancaman maling kepada kakek tua itu pun terdengar oleh salah satu warga yang pergi ke pasar. Ia mendengarkan sendiri dari pembicaraan salah satu teman akrab maling itu, bahwa nyawa kakek itu telah terancam. Ia pun segera melaporkan kepada Pak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka berdiskusi bagaimana caranya agar ancaman itu tidak jadi dilaksanakan. Saat malam tiba, para ronda pun berkeliling di kampung itu, berkumpul di pos dengan membahas tentang ancaman guna-guna itu. Pak Lurah pun ikut hadir di malam itu. Ia memerintahkan agar selalu antisipasi, khusus untuk keselamatan sang kakek tua itu. Bertepatan jam 11:30. Di tengah-tengah Pak Lurah dan para ronda ngobrol, terlihat angin datang dari kejauhan berhembus kencang dari satu sumber arah yang menuju pada pos rondo itu. Mereka pun kaget dengan perasaan khawatir. Lihat, apa itu yang datang? Tanya salah satu ronda. Pak Lurah pun terdiam dan menyaksikannya. Tiba-tiba, muncul gumpalan merah yang keluar dari dalam tanah. Tidak lama gumpalan merah itu melayang ke atas seperti bola api hingga jatuh ke arah sekitaran rumah kakek tua itu. Lalu, kepala desa dan para ronda pun segera lari, menuju ke arah bola api itu. Setelah sesampainya, dengan langkah pelan, perasaan takut dan gugup mereka pun melihat, bahwa gumpalan merah itu berada persis di depan rumah Pak Kakek tua. Ternyata sang kakek di dalam rumah belum tidur, ia baru selesai sholat malam. Sebelum mereka mendekatinya, kakek tua itu sudah membuka pintu dan keluar rumah. Ia pun langsung mendekati gumpalan merah itu.
Dan akhirnya, kepala desa dan para ronda pun melihat apa yang terjadi di malam itu. Mereka menyaksikan sendiri apa yang dilakukan kakek terhadap gumpalan merah itu. Kakek tua itu berjalan dengan tenang. Ia mengambil 7 baru kerikil sebagai senjata untuk melenyapkan. Lalu batu kerikil itu dibacakan doa-doa satu persatu. Kemudian, mereka mengakui bahwa kakek tua itu bukan sembarang orang, tapi benar-benar waliullah yang sengaja sembunyi di tengah kampung itu. Betapa tingginya karomah kakek itu. Dengan usia tua dan tangan yang penuh keriput. Namun ia tenang saat berhadapan dengan ribuan jin guna-guna. Ia mampu melenyapkannya hanya dengan 7 batu kerikil. Akhirnya kepala desa dan ronda pun kagum dengan kesaktian kakek tua itu. Subhanallah. Betul-betul sakti kakek tua itu. Ternyata, dia bukan manusia biasa. Dia adalah seolah wali yang selama ini sengaja sembunyi di perkampungan ini. Kata kepala desa. Yang lain pun menganggukkan kepalanya, terdiam seolah tak percaya melihatnya. Bahwa karomah kakek tua itu mampu menghancurkan ribuan jin dalam satu serangan. Keesokan harinya, kepala desa ke rumah kakek tua itu. Ia bercerita tentang kejadian yang dilihatnya bersama teman-temannya di malam itu. Kepala desa bertanya padanya, "Kek, apa benar Anda adalah seorang wali yang sengaja bersembunyi di perkampungan ini?" Ia pun tersenyum kecil. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa. Karena sesungguhnya yang memiliki daya dan kekuatan adalah Allah. Tanpa seizinnya, kita tidak bisa apa-apa." Jawab kakek itu. Seminggu berikutnya, orang yang mengirim jin guna-guna itu pun tidak cukup sampai situ. Ia tidak mengakui kekalahannya, justru dendamnya pun lebih dalam dari hari-hari sebelumnya. Ia masih mencoba menuntut balas, mencari kesempatan untuk menghancurkan kakek tua itu, dengan berbagai macam cara. Ia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk dendam kebencian. Akhirnya, sihir jin guna-guna tingkat tinggi pun siap dikirimkan. Dari ribuan makhluk halus berbagai macam daerah diundang, para raja jin pun dikerahkan. Mereka bukan jin biasa. Mereka adalah jin yang selama bertahun-tahun diperalat manusia untuk mencelakai sesama, dikirim dengan mantra kebencian, dibungkus dendam, dibakar iri hati. Kini mereka datang serentak untuk menghancurkan kakek itu. Namun, rumah tua kakek tua tampak sederhana, namun malam itu cahaya lembut memancar dari dalamnya. Di dalam, Mbah sedang duduk bersila. Bibirnya berzikir pelan. Wajahnya tenang. Tiba-tiba angin berhenti. Suara gemuruh seperti ribuan lebah terdengar di luar. "Hi kakek tua, keluarlah. Kami datang untuk membunuhmu." Namun kakek tua itu pun tetap tenang dalam zikirnya. Pintu bambu yang tak terkunci terbuka perlahan. Asap hitam pekat memenuhi halaman, lalu berubah menjadi sosok-sosok samar. Salah satu jin maju ke depan. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah menyala. Tidak lama ia pun keluar menemui jin itu. Ternyata, makhluk-makhluk itu adalah raja-raja jin yang berwujud seperti monster dengan membawa ribuan pasukannya. "Untuk apa kalian dikemari? Malam ini, urusan kalian adalah denganku. Jangan libatkan masyarakat di sini. Biarkan mereka hidup dengan ketentraman. Kalian itu tersesat. Kalian telah terikat menjadi budak orang yang sengaja membawa kehancuran," kata kakek tua itu. Dan akhirnya, Hai kalian semua, kalian telah disesatkan, manusia tidak bertanggung jawab. Malam ini, juga kita selesaikan semua. Kalian akan aku antar kembali ke tuan kalian. Kalian tidak akan mengejar!
demon! You will up! Take it up,